Sekali lagi. Ya, ro-nya lebih bergetar. Ya. Coba ulang. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, masih kurang bergetar. Masih kurang bergetar ya. Berikutnya, Pak Hasan. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, haknya jangan seolah-olah ada tasydidnya, Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu berarti huruf rahim, huruf haknya ada tasydidnya. Bukan rahim tapi rohi. Coba sekali lagi. Yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan adalah yang pertama persiapan fisik, Pak. Ya, persiapan fisik, ya. Dengan fisik yang sehat, kita bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, ya. Ibadah sholat tarawih, ibadah sholat malamnya, ibadah puasanya, ibadah baca Qur'annya, semuanya bisa dilaksanakan dengan maksimal jika fisik kita sehat, ya. Coba kalau lagi encok, Pak. sholat tarawih gimana itu ya? Nah, atau kita lagi sariawan, gimana baca Quran? Pasti kan tidak nikmat. Nah, jadi itu yang pertama. Dari sekarang berarti kita sama-sama nih jaga kesehatan kita, pola makan kita, pola istirahat kita, pola tidur kita. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan adalah persiapan ruhiyah, Pak. Ruh kita. Dari sekarang kita mulai meningkatkan amal-amal ibadah kita, ya, sholat kita, mungkin kita selingi dengan puasa-puasa sunnah gitu ya. Sehingga ketika masuk bulan puasa, ruh kita sudah siap, ruh kita sudah hidup gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah persiapan ilmu. Nah, kita harus mempersiapkan ilmu dalam memasuki bulan Ramadan. Tentang apa sajakah sunnah puasa, apa sajakah yang membatalkan puasa, amalan-amalan apa sajakah yang dianjurkan, gitu ya. Nah, ilmu ini harus kita persiapkan. Dan yang terakhir, yang keempat, yang harus kita persiapkan adalah harta kita. Nah, harta. Jangan sampai bulan puasa itu yang seharusnya kita disibukkan dengan ibadah, tapi kita disibukkan dengan mencari harta, ya gitu ya. Nah, kalau bisa di bulan Ramadan itu kita memperbanyak sedekah, kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan keempat hal ini dengan maksimal, ya. Persiapan fisik, persiapan ruh, ya, persiapan ilmu, dan persiapan harta, ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mempersiapkan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan memulai tahsin kita dengan bersama-sama kita memperbaiki kembali bacaan surah Al-Fatihah kita, ya. Silakan bisa dibuka di buku halaman 38. Mohon izin buka masker ya, Pak. Saya akan coba pandu. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengetes ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua. Sekarang kita akan melanjutkan ke ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, dua ayat ya. Karena ayat yang ketiga ini pendek, mudah saja. Nah, yang harus kita perhatikan di ayat yang ketiga adalah yang pertama, mentasydidkan huruf ra, Pak. Ya, mentasydidkan huruf ra. Jadi cara membacanya seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir. Ar-nir. Nah, itu ditekan. Karena saya pernah mendengar ya, ada yang membaca begini. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, itu berarti tidak ditekan ya. Sedangkan jika huruf yang bertasydid tidak ditekan, maka dia mengurangi satu huruf berarti. Ya, huruf bertasydid itu kan hurufnya double, ada dua. Nah, kalau tidak ditekan berarti menghilangkan satu huruf. Itu yang pertama, menekan huruf ra. Yang kedua adalah mengucapkan huruf H kecil dengan tepat ya. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan dirubah menjadi H besar. Ya, H kecil tidak dirubah menjadi H besar. Ar-Rahmanir Rahim, seperti itu. Ya. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, bersama-sama dulu, 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Maknya 2 harokat saja. Ar-Rahmanir Rahim. Ulang, 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Mohon izin kita tes satu persatu ya Pak. Silakan Pak Andri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat ketiganya saja. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sudah cukup bagus Pak, tinggal hembusan udara di huruf H-nya aja yang masih sedikit bisa ditambah. Ya, secara pengucapan sudah cukup. Berikutnya. Silakan Pak Asif.
Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, rahmannya masih masuk ke kha, masih ada ya. Roh halus ar-roh. Nah, ya, hati-hati di hak kecilnya. Berikutnya. Sekali lagi. Ya, ro-nya lebih bergetar. Ar. Ya. Coba ulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, masih kurang bergetar. Masih kurang bergetar, ya. Pak Ismail. Sekali lagi. Ya, ro-nya lebih bergetar. Ya. Coba ulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, masih kurang bergetar. Masih kurang bergetar, ya. Berikutnya, Pak Hasan. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, haknya jangan seolah-olah ada tasydidnya, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu berarti huruf rahim, huruf haknya ada tasydidnya. Bukan rahim tapi rahi. Rahi. Coba sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, cukup. Berikutnya, Bapak Pak Alfi, silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus, sudah cukup. Berikutnya, Pak Murlis. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ar-rohnya tadi masuk ke kha, ar-rahim masuk ke ha. Coba diperbaiki lagi. Hak kecil, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, cukup. Berikutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ar-rohnya masih masuk ke kha, ya. Ar-roh ringan saja, halus. Ar-roh. Sekali lagi, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, masih masuk ke kha, ya. Coba sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, masih masuk ke kha. Oke, nggak apa-apa, nanti kita perbaiki lagi. Berikutnya. Oh, nirro-nya kurang. Nirro. Baik, cukup, ya. Rata-rata di ar-rohnya yang masuk ke kha ini, Pak. Ar-roh. Berarti ketika mengucapkan huruf H, si rongganya itu ketika masuk ke kha berarti si rongganya itu menyempit, harusnya tidak menyempit. Si tenggorokan itu enggak menyempit. Kalau menyempit, maka udaranya akan berubah menjadi seperti itu. Dia terbuka. Roh. Gitu. Ya. Tidak ada getaran di daerah tenggorokan. Enggak ada getaran. Roh mengalir lepas. Nah, itu untuk ayat yang ke-3. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-4. Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah huruf kafnya. Kafnya jangan seolah-olah sukun. Contoh, Malik yaumiddin. Jadi ki-nya itu kurang sempurna. Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Kita tes satu-satu. Maliki yaumiddin. Bagus. Berikutnya. Maliki yaumiddin. Dalnya kurang ditekan. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Masih kurang. Yaumiddin. Maliki
yaumiddin. Tekan lagi. Yaumiddin. Yaumiddin. Kurang. Yaumiddin. Yaumiddin. Ya, jangan yaumi ya. Yaumi. Yaumi. Iya, yaumi. Pak Ismail, silakan. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Cukup, bagus. Berikutnya Pak Hasan. Maliki yaumiddin. Bagus. Pak Alfi. Maliki yaumiddin. Bagus. Pak Marlis. Maliki yaumiddin. Pak siapa? Pak Nur. Maliki yaumiddin. Bagus. Berikutnya Pak Toto. Maliki yaumiddin. Iya. Rata-rata relatif tidak ada kendala ya. Kalau untuk ayat yang ke-4 ya. Tadi yang harus dihindari Malik. Malikinya harus jelas. Yaumi jangan jadi yaomi. Ad-din jangan jadi at-tin. Nah, ya, ad-din jangan jadi at-tin. Nah, barangkali itu untuk surah Al-Fatihah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke ayat yang ke-5 ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan buku Ummi jilid 2 halaman 15 ya. Halaman 15. Namun sebelumnya kita review dulu. Kita ulangi dulu sedikit. Kita ulas mungkin sedikit materi-materi yang ada di halaman sebelumnya. Kita buka halaman 1 terlebih dahulu ya, halaman 1. Nah, jadi di buku Ummi jilid 2 ini fokus belajar kita adalah kepada bacaan panjang dan pendek, Pak. Bacaan panjang dan pendek. Bacaan panjang dalam ilmu tajwid itu istilahnya adalah mad. Bacaan mad ya, mad. Nah, ada yang menyebabkan huruf dibaca panjang, yaitu hadirnya 3 huruf. Ya, yang pertama alif, yang kedua wawu, yang ketiga ya. Ini masih kita review ya, diulang-ulang terus biar ingat. 3 huruf alif, wawu, dan ya, disingkat awi. Atau kalau di ilmu tajwid nuhiha. Nuhiha itu disingkatnya ya. Nah, awi, kalau yang paling mudah awi saja. Alif, wawu, dan ya. Alif ya dibaca panjang, syaratnya jika sebelumnya fathah. Ya, alif dibaca panjang, syaratnya jika sebelumnya fathah. Contoh ada di halaman 1 ya. Kita baca bana, bana, tana, tana. Kita perhatikan bana yang pertama tidak ada alif, berarti kedua-duanya dibaca pendek. Yang kedua bana ada alif di huruf ba. Yang sebelumnya alif tersebut ada harokat fathah. Begitu ya. Maka ba-nya dibaca panjang. Na-nya dibaca panjang atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak terdapat alif, tidak ada alifnya. Ya. Itu untuk yang pelajaran pertama. Ya, kita coba baca halaman yang kedua, baris yang paling bawah, Pak. Halaman kedua, baris yang paling bawah. Ini untuk latihan. Ya, kita baca bersama-sama. Na'ama 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Na'ama. Ya. Nah, kalau ada fathah alif sebelumnya fathah, maka dibaca panjang 2 harokat. 2 harokat. Kita lanjut halaman yang ketiga. Kita baca baris yang paling atas. Ya, baris yang paling atas. 1, 2, 3. Oke. Basiton, tonnya panjang atau pendek? Pendek atau panjang? Tonnya dibaca pendek, ya, pendek. Memang ada alif, tapi sebelumnya bukan fathah. Sebelumnya itu fathah tain. Berarti alifnya tetap dibaca pendek, ya. Basiton biasa. Tidak ton, enggak gitu, tidak, ya. Baik, sekarang kita masuk ke halaman yang keempat, ya. Halaman yang keempat. Yatama sama dengan yatama. Silakan. Yatama sama dengan yatama. Nah, yatama yang pertama itu di huruf mimnya ada alif sebelumnya fathah. Yatama yang kedua itu harokatnya fathah berdiri atau fathah panjang. Fathah berdiri sama dengan fathah diikuti alif atau alif sebelumnya fathah. Sama cara membacanya. Kemudian itu apa Pak Ustadz yang seperti huruf ya, yang ke bawah seperti itu tapi tidak ada titiknya? Nah, itu huruf alif Bapak-bapak. Itu huruf alif namanya Pak Andri. Cuman alifnya alif bengkok, itu biasanya disebutnya tuh alifnya nggak lurus ke atas tapi bengkok ke bawah, itu alif ya. Jadi iya, kayak huruf ya. Tapi kalau huruf ya kan syaratnya harus ada titiknya. Nah, kalau tidak ada titiknya berarti itu huruf alif bengkok. Ya, alif bengkok. Baik, kita latihan ya baris yang di bawahnya. Wa ma qala 1 2 3. Wa ma qala idza Iya, cukup. Sampai sini bisa difahami, Pak? Masih mudah ya, bisa ya? Baik. Kita lanjut ke halaman 6, Pak. Kita lanjut ke halaman 6. Nah, di sini ada huruf yang kedua. Ya, yaitu huruf ya sukun. Huruf ya sukun. Kalau alif syaratnya sebelumnya fathah, kalau ya sukun syaratnya sebelumnya kasroh. Ya, kalau ya sukun sebelumnya kasroh. Contoh, bina, silakan 1 2 3. Bina, tina. Baik, bina kedua-duanya pendek karena tidak ada ya sukun. Kemudian bina, ya, ba-nya dibaca panjang karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Bunyinya i. Kalau fathah tadi bunyinya a. Kalau ya sukun di sebelumnya kasroh bunyinya i, ya. Begitu juga yang tina, sama ya, karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Kita baca baris yang paling bawah ya Pak ya. Nasihun, yo 1 2 3. Nasihun. Ya-nya panjang pendek? Pendek. Nah, ya. Konsentrasi. Ulangi 1 2 3. Nasihun. Yasihun. Iya, oke, lanjut. Halaman 7 yang paling bawah. 1 2 3. Qaidina, sholina, qaidina. Baik. Masuk ke halaman 9. Nah, halaman 9 materinya hi sama dengan hi sama dengan hi.
Pertanyaannya, hi yang pertama kenapa dibaca panjang? Nah, karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Hi yang kedua dan yang ketiga kenapa dibaca panjang? Iya, karena ada kasroh panjang atau kasroh berdiri. Jadi kalau tadi fathah berdiri sama dengan alif sebelumnya fathah, kalau kasroh berdiri berarti sama dengan ya sukun sebelumnya kasroh, gitu ya. Kita latihan baris yang kedua. Ibadihi 1 2 3. Ibadihi baik, halaman 10 baris yang paling atas, Pak. 1 2 3. Coba satu-satu ya. Kalau bareng-bareng kurang jelas. Pak Andri. Wa kafa bina hasibina. Iya, bagus. Hati-hati haknya ya. Lanjut, masih baris yang sama, Pak Asim. Wa kafa bina hasibina. Haknya panjang. Ulang. Wa kafa bina hasibina. Itu pendek. Hasibi harusnya ha panjang. Wa kafa bina hasibina. B-nya panjang karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Hasibina. Berikutnya Pak Ismail. Kafa bina hasibina. Oke, berikutnya. Wa kafa bina hasibina. 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 Baik. Sekarang kita masuk ke materi yang baru di halaman 15. Ya. Kita buka halaman 15. Qalu, ada ya Pak ya? Qalu, ko-nya dibaca panjang. Kenapa itu Pak? Alif sebelumnya fathah. Bagus. Lu-nya dibaca panjang. Kenapa itu? Karena wawu sukun sebelumnya dhammah ya. Ingat tadi huruf dibaca panjang karena ada 3. Yang pertama karena alif, yang kedua karena wawu, yang ketiga karena ya. Alif sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhammah. Nah, di sini qalu ada wawu sukun sebelumnya dhammah. Sama dengan Pak qalu ya. Qalunya ada 2 nih, yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Cara membacanya sama, tapi di situ ada perbedaan tulisan. Apa perbedaannya, Pak? Nah, yang sebelah kiri ada alifnya. Yang sebelah kanan tidak ada alifnya. Loh, Ustaz, berarti di sini ada 2 huruf mad. Ada huruf wawu sukun sama alif. Tuh, ada 2 kan? Ada 2 huruf mad. Yang wawu sukun 2 harokat, yang alif juga 2 harokat. Tapi, nah ingat di sini nih kuncinya. Di sini alifnya tidak didahului fathah. Di qalu yang kedua alifnya tidak didahului fathah, sehingga alifnya tidak dibaca gitu. Pokoknya syaratnya kalau alif itu dibaca kalau sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya selain fathah, alifnya tidak dibaca sama sekali, ya. Jadi dibacanya sama saja. Kehadiran alif di situ tidak menambah panjang bacaan, tidak, ya. Jadi biasa. Qalu sama dengan qalu 1 2 3. Qalu sama dengan qalu.
Ko-nya 2 harokat, lu-nya 2 harokat. Jadi jangan mentang-mentang ada alif kita tambah 2 harokat lagi. Qalu sama dengan qalu. Keliru. Karena alifnya tidak didahului oleh fathah. Jadi alif ini buat apa? Gimana? Alif ini buat apa ini? Alif ini dia sebetulnya ada dalam kondisi ini kan bahasa Arab nih. Qalu ini bahasanya kalau bahasa Indonesianya jamak gitu. Nah, nanti kalau misalkan dirubah ke bentuk ke bentuk singularnya, ke bentuk satunya. Nah, nanti itu ada kaitan dengan bahasa Arabnya gitu. Makanya di situ ada alif. Iya. Secara arti bisa beda maksudnya. Kalau secara arti Beda atau? tidak. Jadi kalau Bapak baca qalu 2 harokat dengan qalu 4 harokat itu enggak sampai merubah arti, Pak. Kecuali yang harusnya panjang Bapak baca pendek. Qalu, Bapak baca qalu. Nah, bisa jadi beda berubah artinya, ya. Jadi lebih selamat tetap dibaca panjang tapi panjangnya melebihi dari seharusnya daripada Bapak baca pendek mengurangi, itu malah jadi salah. Tapi Ya. lebih baik 4 gitu Pak ya. Lebih baik 2. Lebih baik 2, ya. Nah, ini paham gak Pak nih maksudnya yang saya sampaikan nih? Ya. Jadi alifnya itu tidak dibaca karena tidak didahului oleh fathah. Seperti itu, ya. Contoh baris yang kedua. Utu nasiban 1 2 3. Utu nasiban. Kunu hudan. Hadithu Musa. Wa kanu lana abidina. La yamutu fiha. Kanu khalidina. Qalu ya Nuhu. Wala tanabazu. Kafaru bi ayati. Kafaru sabaku. Fadzalamu biha. Kanu yusari'una. Takunu syuhada'a. Kanu sadiqina. Kita tes satu-satu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Oke. Silahkan satu baris saja. Dari Pak Andri dulu. Dari pertama. Baris yang kedua, utu yang itu. Utu nasiban. Ya. Kunu hudan. Nah, hu-nya ada wawu sukun sebelumnya dhamma. Hu-nya Panjang ya. panjang, betul. Kunu hudan. Nah, gitu ya. Hu-nya panjang karena ada wawu sukunnya sebelumnya dhamma. Baik, berikutnya Pak Asim. Baris yang kedua, haditsu. Haditsu Musa Iya. wa kanu
lana Lakanu lana abidina abidina. abidina. Iya, berikutnya. La yamutu fiha kanu khalidina. Iya, berikutnya Pak Hasan. Qalu ya Nuhu wala tanabaju wala tanabaju. Bagus. Berikutnya Pak Ali, Pak Alfi. kafaru bi ayati kafaru sabaku. Bagus. Pak Marlis. Fadzalamu biha kanu yusari'una. Iya, berikutnya. Takunu syuhada'a kanu shodiqina. Terakhir, Pak Toto. Kunu nasiban kunu hudan. Iya. Baik, cukup ya. Kesimpulannya yang pertama, alif hanya dibaca panjang kalau sebelumnya fathah. Yang kedua, ya sukun dibaca panjang kalau sebelumnya kasroh. Kasroh kalau ya sukun. Waw sukun dibaca panjang hanya jika sebelumnya dhammah. Nah, bacaan panjang dibaca panjang karena hadirnya huruf mad, namanya huruf mad. Huruf mad itu huruf yang menyebabkan bacaan itu dibaca panjang. 3 yaitu tadi alif, wawu, ya. Ya. Tuh. Nah, barangkali itu Pak untuk materi kali ini. Insya Allah nanti materi berikutnya kalau terlalu cepat tolong sampaikan karena ini saya lewat-lewat, saya bahasanya yang ada materinya saja, ya. Kalau terlalu cepat mohon diingatkan. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Silakan jika ada. Jika tidak ada, kita langsung tes di halamannya masing-masing. Ya. Baik, tidak ada sepertinya. Kita langsung tes di halamannya masing-masing. Dari Pak Andri dulu, silakan. Jilid 2 halaman 10. Jilid 2 halaman 10. Mari kita buka bersama-sama. Jilid 2 halaman 10. Terakhir halaman 10 saya, tapi saya ulang. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa bina hasibina makisina fihi abadan. Terus. Wa kutubihi wa rusulihi. Mohon maaf, diulang Pak. Wa kutubihi wa rusulihi. Iya, terus. Waliya fiha ma'aridu. Mohon maaf Pak, diulang. Waliya fiha ma'aridu. Waliya, ya-nya itu panjang atau pendek Pak Andi? Pendek. Baik, silakan diperbaiki. Waliya fiha ma'aridu. Waliya fi pendek. Oh, sambung. Waliya fiha ma'aribu. Baik. Hadihi biso atubah. Atubah. Kalau ba titiknya di bawah. Kemudian itu bukan biso. Kalau so tidak ada titiknya. Iya. Hadihi bizo atuna. Lagi. Hadihi bizo atuna. Haknya panjang Pak, karena fathah berdiri. Hadihi bizo atuna.
Na-nya panjang. Atuna karena ada alif. Hadihi bida'atuna Iya. wa ja'ala fiha rawasiya. Nah itu, mohon maaf la-nya pendek. Wa ja'ala fi. Nah, tadi baca panjang tuh. Wa ja'ala fiha rawasiya. Iya. Wa idza salaka ibadi. Ada yang kelewat, Pak. Sa'a harusnya ada A-nya. Wa idza sa'alaka ibadi. Tidak sa'a, A-nya itu pendek karena alifnya berharokat fathah. Sa'alaka. Sa'al sabun. Iya, sa'alaka. Wa idza sa'alaka ibadi. Di panjang. Gimana Pak? Di ujungnya panjang karena daya sukun. Ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi. K-nya pendek. Sa'alaka ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi. Terus hibatihi, banyak pendek. Hibatihi. Wa hibatihi wa banihi. Iya, baik, cukup. Ulangan saya Pak. Iya. Catatannya, yang pertama bacanya masih terputus-putus. Oke. Nah itu ya harusnya disambung. Contoh seperti ini, makithina fihi abadan. Nah itu tidak diperkenankan. Jadi harus sambung. Makithina fihi abadan. Tempo nggak ada masalah. Seperti itu. Hanya terputus-putus. Nah itu kalau membaca Al-Quran, jadi kalau yang nggak tahu membingungkan itu apakah akhir ayatkah diputus atau seperti apa gitu. Dan bisa mengaburkan makna. Contohnya misalnya kita baca tahlil misalnya, la ilaha, artinya kan tidak ada Tuhan, berarti nggak ada Allah dong, nggak ada Tuhan gitu. Jadi harus mengalir. Nah seperti itu bisa mengaburkan makna. Kemudian lebih teliti melihat huruf, ya seperti huruf ba dan huruf nun jangan tertukar. Huruf shad sama huruf dad jangan tertukar. Panjang pendeknya juga masih ada kekeliruan gitu ya, yang harusnya pendek dibaca panjang, yang harusnya panjang dibaca pendek ya. Mohon maaf diulang lagi. Baik, berikutnya Asim. Halaman berapa? Halamannya? Ciri 2 halaman 2. Halaman 2. Diperhatikan panjang pendeknya ya, Asim? Ya. Sepertinya sudah Pak. Intinya kalau ada alifnya panjang, kalau nggak ada alifnya pendek. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa, silakan. Hasa, safa, soma. Sebentar, bacanya pelan-pelan aja. Oh, iya. Pelan-pelan. Lanjut.
Sekarang baris yang keempat. Temponya segini aja. Khalaqa, segitu saja temponya. Kholaqo. 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 Nah, kho-nya tidak panjang, kho-nya pendek. Kholaqo. Iya, terus. Nasoro. 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 Iya. Yasaro. 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 Ulangi yang terakhirnya. Yasaro. Ulangi. Yasaro. Ya-nya jangan ya, itu panjang berarti. Ya-nya pendek. Yasaro. Jahada. Ulangi. Jahada. Terus. Jahada. Jahada. Ulang. Jahada. Sekali lagi. Jahada. Jahada. Kurang panjang. Jahada. Iya. Na'ama. Kurang panjang. Na'ama. Iya. Na'ama. Na'ama. Ulang. Na'ama. Yang panjang a apa maknya? Ma. Oke, silahkan. Na'ama. A itu masih panjang a-nya. Na'ama. Iya. Oh, harus cepat. Berarti ini Pak ketukan. Na'ama. Tak 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 gitu ketukan. Safa. Bapak ini biasanya kelirunya rata-rata di baris yang sebelah kiri. Rata-rata baris kiri. Harusnya khalaqa jadi kholaqo gitu. Berarti masih mikir, Pak. Masih mikir huruf setelahnya ya. Harusnya nasoro jadi nasoro gitu. Ya. Nasoro. Padahal ini sebetulnya tidak ada perubahan huruf sebetulnya. Jadi harusnya kalau yang sebelah kanan bisa, yang sebelah tengah, yang kiri bisa karena hurufnya sama saja. Cuman ketukar panjang pendeknya saja, betul. Ya. Sebetulnya sudah lebih baik, cuman masih belum konsisten. Ya. Iya, masih kadang suka ngeraba gitu. Mikir. Jadi pendeknya yasa misalnya. Jangan ya itu berarti panjang. Ya. Nah. Ini yang saya lihat karena yang sebelah tengahnya ini panjang nih, misalkan kayak kholaqo. Jadi yang ketiganya keikutan tuh kholaqo gitu. Jadi ke bawah yang tengah. Ke bawah yang tengah karena yang tengah huruf pertamanya panjang, jadi huruf yang sebelah kiri ke bawah panjang. Ah, gitu. Mohon maaf, diulang lagi, ya. Gak apa-apa. Tujuannya bukan mau naik jilid ya Pak ya. Tujuannya kita ingin kuasai setiap jilidnya, kita betul-betul kuasai. Itu kalau di halaman 10, kalau itu fathah yang panjang sekali itu gimana? Yang halaman 10? 10. Halaman 10. 1, 2, 3, 4, 5 itu bido, itu fathahnya panjang. Hadhihi bid'atuna. Ya. Yang itu? Oh, itu mah hanya sekedar kaligrafi saja, Pak. Oh, sama aja ya? Sama saja. Sama aja. Itu mah hanya seni penulisan saja. Jadi tidak ada tidak ada pengaruhnya terhadap lebih panjang dari fathahnya itu, enggak. Ya. Itu murni karena kaligrafi saja. Gitu. Seni saja itu. Ya. Nanti kalau yang lebih panjang itu nanti ada tanda bendera apa? Nah, itu di halaman 17 nanti kita belajar. Nah, kalau ada tanda bendera itu memang bertambah panjangnya. Seperti itu ya. Berikutnya Pak, halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ila madinatin ilahahu hawahu qala yanu
Ulang. قال يا نوح وهو يعظه رفعها ووضع ماله وما كسب فجعله غثاء وصاحبته وبنيه كتابه بيمينه داود زبورا. Maaf, Pak, diulang. Dawud zaburan. Ulang, masih keliru. Dawud zaburan. Sekali lagi. Dawud zaburan. Daknya panjang atau pendek? Oh, iya. Oke. Dawud zaburan. Fiha khaliduna la yamutu fiha wa huwa mulimun azizun ghafurun laja'alahu sakinan fa'asabahu wabilun. Ulang. Fa'asabahu wabilun. Sekali lagi. Fa'asabahu wabilun. Lagi. Tenang ya. Fa'asabahu wabilun. Iya. Jangan panik, sekali lagi saya ucapkan ya, Pak Ismail. Jangan panik, kalau salah tenang saja. Ya. Sebetulnya sudah bisa. Ya. Cuman ketika keliru nggak make sure dulu bener gitu, nggak dipastikan. Iya, jadi buyar. Ya. Lanjut ya Pak ya. Lanjut ke halaman 15 nanti. Pak Hasan, mangga silakan. Halaman 28. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mur. Oke, sebentar Pak Hasan ya. Jadi di sini fokus materinya kepada ro sukun. Ya. Nah, huruf ro ini termasuk huruf yang unik karena dia bisa memiliki dua cara pengucapan. Yang pertama tebal, yang kedua tipis. Nah, ro sukun ini jika sebelumnya kasroh tipis. Seperti mir itu tipis. Mir biasa. Tapi kalau ro sukun sebelumnya fathah atau dhammah, maka dia menjadi tebal. Jadi maru tebal. Maru. Jadi enggak mar itu kan tipis tapi maru. Nah, maru. Allahu akbar tebal. Begitu juga dengan ro sukun jika sebelumnya dhammah. Itu juga dibaca tebal. Muru. Jadi kalau di sini maro tebal, mir tipis, muru tebal lagi. Coba ya. Mar. Nah, terus. Mir. Ya. Mur. Oke, bagus. Terus. Mar. Mar'aha. Maryama. Kurang tebal, Pak. Maryama. Ya. Mir. Mirsamun. Mirsodun. Terus. Mur. Mursidun. Terus. Mursaha. Kurang tebal. Mursaha. Wa ma arsalnaka. Terus. Minal mursalina. Wala sawfa yardo. Fir'auna wa samuda. Wal qur'anil hakimi. Fa'arsil ma'ana khalaifa fil ardi. Khalaifa fil ardi. Yurikumul barqa. Cukup ya. Tinggal konsistensinya saja di ro tebal ya, di ro tebal. Kemudian
jangan sampai huruf yang sebelumnya tipis terbawa tebal. Contoh, wa ma or, jadi or harusnya a. A-nya tipis, ro-nya tebal. Wa ma ini bukan or. Nah, itu berarti a-nya terbawa tebal, jadi o. Ya, seperti itu. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, ini kasusnya sama seperti Pak Andri tadi, agak terputus-putus. Wa ma arsalnaka, seperti itu, terjeda-jeda. Wala saufa yardo, itu terputus-putus. Ya, coba diulangi lagi Pak Hasan ya. Ro tebalnya terutama dilatih lagi. Kalau ro tipisnya pasti bisa mudah ya, tapi ro tebal yang lebih dilatih lagi ro tebalnya. Berikutnya jilid 3 halaman 6. Tuh ada penyusup di sini. Jilid 3 nih. Ya. Catatannya yang pertama, di huruf do-nya kurang istitolah namanya Pak, sifat istitolah, kurang memanjang di baris yang pertama. Wal ard, jadi ada al, tadi gitu ya. Wal ard, jadi nggak langsung mati wal ard, tapi wal ard, dia menyisakan bunyi yang memanjang, bunyi dod yang memanjang. Wal ard, seperti itu. Kemudian yang kedua, di huruf sinnya kurang sifat sofir, ada sifat sofir namanya. Jadi tambahan suara seperti berdesis, ya. Wa ilas sama as, nah itunya yang kurang. Ada tapi kurang kuat. Ya, ada tapi kurang kuat. Ya. Terlebih di sini ada tasydid, kan sin itu bertasydid, lebih kuat lagi. Wa yauma takunus sama, itu yang kurang sinnya. Kemudian untuk baris yang ke-6 dan yang ke-7 itu ada 2 huruf sukun kurang seimbang. Jadi huruf lam pada kata kalmuhl, itu kurang terangkat. Begitu juga di kal'ihn. Nah, jadi masih ada penurunan penurunan suara sehingga seolah-olah hurufnya itu menjadi lemah gitu. Kalmuhl itu kurang. Kalmuhl jelas. Kal'ihn jelas ya. Jadi powernya itu sama dengan huruf sebelumnya. Wa takunul jibalu kal'ihn. Yauma takunus sama'u kalmuhl. Ya, seperti itu. Sudah terdengar namun bisa ditambah lagi biar lebih jelas. Lanjut ke halaman
7 ya. Tadi sedikit saja keliruannya. Berikutnya Pak Marlis. Jilid 2 halaman 22. Wah, jilid 2 halaman 22. Nah, ini harus dibedakan antara fa, sin dan shin ya. Fa, sin, shin. Sin apa? Sin. Bukan, yang satu fa, yang satu huruf fa, mith, Yes. mith, Yes. ujung lidahnya keluar, mith, Yes. ya, Yes. ya. Ada lagi? Yang kedua sin seperti huruf S biasa saja, Sin. ya, tas, ya biasa tas, tas. Yang satu udaranya menyebar, tush. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimis. Mi-nya pendek. Mith, Mimis. mith, Mimis. mith, Mis. mith, Mis. mith. Mis. Lidahnya keluarkan, mith. Mis. Ah, Mis. ya. Mimis. Tatas. Tutus. Tush, Tutus. ya. Mis. Kurang, mith, Mis. mith, Mis. ya. Mis. Mis pola. Kolnya panjang, Mis pola. ya. Mus. Muth, Mus. muth. Mus. Ah, Mus. Musla. si lidahnya jangan terlalu kuat menempelnya. Si ujung lidahnya jangan terlalu kuat, ringan saja. Muth. Mus. Ah, Mus. Musla. bukan. Muth. Mus. Musla. Tas. Tas pun. Yas. Yes. Yes. Yas mau. Bukan yash. Yes. Yas mau. Yes. Yas mau. Sin. Yes. Yas. Yes. Yas. Yas. Yas mau. Terus. Tas. Tas robu. Ya. Mus. Muspikun. Ya. Bani Israila. Is. Bani Israila. Terus. Fala yastati'una. Kurang. Yes. Fala yastati'una. Terus. Bimislihi madadan. Bimith. Bimislihi madadan. Terus. Misluha fil biladi. Mithluha. Mith. Misluha. Mith. Mith. Mis. Mith. Mis. Ath. At. Ith. It. Mith. Mis. Mith. Mis. Misluha fil biladi. Ya. Terus. Kulu washrobu. Terus. Wala tusyriku bihi Terus. minal musyrikina asfala safilina. Ya. Huruf sa-nya masih perlu berlatih lagi. Huruf sa-nya. Ath. Tidak terlalu ditekan. Ath. Enggak gitu. Enggak ath. Itu terlalu ditekan. Ringan saja. Ath. Ath. Asfala safilina. Nah, di sini huruf sa-nya masih masuk ke sin, huruf sin-nya masih masuk ke shin. Huruf shin-nya udah tepat. Ya, huruf shin udah tepat. Namun huruf sa masih masuk ke sin, huruf sin masih masuk ke shin. Nah, itu. Jadi nanti berlatihnya gini. As, ash, if, is, ish. Sampai
terbedakan antara tha, sin, shin. Nanti bisa lebih cepat lagi. As, ash. Nah, kalau udah bisa berarti insyaallah lidahnya berarti sudah terlatih. Jadi miss gitu. Harusnya miss jadi miss jadi itu terdengar. Pendek aja isinya. Intinya kalau tha itu makhrajnya ujung lidah keluar. Kalau sin bibirnya tersenyum, miss. Gitu. Kalau shin udaranya menyebar, mush. Tapi kalau shinnya dari saya nggak ada catatan, udah bagus. Cuman huruf tha sama sinnya yang belum. Mohon maaf Pak Marlis, diulang lagi ya. Berlatih lagi tha sama sinnya. Berikutnya Pak Nur. A'udzubillahi minasyaitonir. Dewasa halaman 5. Halaman 5. Dewasa berapa? 1, 2, 3, 2 ya? Dewasa 2. Iya, kan jadi 2, kok saya jadi nanya. Waduh, udah mulai berkurang nih konsentrasi. Halaman 5 ya? Ya, silakan. Ini awas nih panjang pendeknya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza siratun hadza rasakhirun ala dzalika la ayatin ila kitabiha bihadza masalan wasa'alaha wa hadza kitabun ala siratin ala rajulin wa idza ra'aka zalika tahaha qala kadzalika qala manahakuma wa ma tahaha zalika qawaman. Iya. Panjang pendeknya nggak ada masalah, sudah bagus. Catatannya di huruf-huruf tebal seperti di huruf so, huruf to, kemudian huruf A-nya masih condong ke huruf hamzah ya. Ala wasa'a ya. A-nya masih bisa diperbaiki lagi. Huruf ta-nya sudah bagus, huruf zal-nya sudah bagus. Huruf ha-nya belum konsisten, terkadang ha, terkadang kha. Ha terkadang sudah tepat tapi terkadang masuk ke kha. Tohaha tadi di situ. Dibaca yang paling bawah wa ma tohaha. Dibaca tohaha tadi ya. Oke, itu saja catatannya. Jadi lanjut ke halaman 6 ya, karena materi panjang pendeknya sudah tepat. Terakhir Pak Sep. Halaman 38. Jilid 2 halaman 38. Wah, ini mau naik ke jilid 3. 200 ah. Nah, ini wasyamsi sama dengan wasyamsi. Alif lamnya tidak dibaca. Ya, alif lamnya tidak dibaca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi sama dengan wasyamsi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitani zatal yamini wa zatas shimali walladzina yusaddiquna biyaumiddin lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin asy-syamsu wal qamaru bihusbanin was-samaa'a rufa'aha wa wada'aha was-samaa'a rufa'aha wa wada'al mizana. Oke. Catatannya
Yang pertama di isti'adzahnya Pak Sep. Masih a'udzu billah. A'udzu. A'udzu. Iya. Di situ tidak tidak ada apa tuh tulisannya. Iya, zu ya pakai zal ya. A'udzu. Pakai zal, zu. Zal. Zal. Pakai zai. Zal. Zal, zu. Kemudian bismillahnya masih rahmannya masih masuk ke kha, roh. Rahimnya masih masuk ke ha, roh. Nah, roh. Rahim juga sama. Rahimnya jadi rohim tadi itu. Itu masih rohim. Berikutnya hak kecil harusnya. Berikutnya huruf ain. Seperti di baris yang kelima. Ya'maluna. Ya'maluna. Ya, masih condong ke hamzah juga sama. Ya'maluna yang di baris yang ke-6 juga sama. Kemudian was-samaa'a. Nah, yang hamzah harusnya hamzah itu baris yang paling bawah. Was-samaa'a rafa'aha itu kan. Tadi condong ke ain. Harusnya a. Alif ya. Hamzah bukan alif, hamzah. Was-samaa'a. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Kalau panjang pendeknya sudah pas ya. Jadi lanjut ke halaman 39 ya. Nah, kemudian kalau ada alif kemudian ada fathah. Alif ada harokatnya berarti itu bukan huruf alif ya, Pak ya. Huruf hamzah. Seperti misalnya di baris yang ke-7 itu, Pak. Coba diperhatikan ada asy-syamsu wal qamaru. Ya, ada asy-syamsu wal qamaru. Itu kan diawali oleh huruf alif ya. Nah, karena ada harokatnya, maka itu sebetulnya bukan alif tapi hamzah. Karena kalau alif itu tidak menerima harokat, dia tidak bisa menerima harokat. Itu hamzah namanya. Ya. Nanti hamzah dibagi lagi, ada hamzah wasol, ada hamzah koto. Ya, nanti itu penjelasannya lebih lanjut lagi. Intinya cara membedakan alif dengan hamzah, kalau alif pasti tidak berharokat, selalu sukun, tidak berharokat. Kalau ada alif berharokat, berarti itu adalah huruf hamzah. Huruf hamzah. Seperti itu. Ya. Karena seperti yang tadi kita jelaskan, karena alif hanya bisa dibaca jika sebelumnya berharokat fathah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, barangkali itu Pak ya. Dibaca kalau ada fathah. Jadi bacanya maksudnya dibaca panjang ya Mas. Betul. Alif, kan alif itu memang huruf yang fungsinya untuk memanjangkan. Gitu. Alif fungsinya untuk memanjangkan. Nah, alif itu selalu dalam kondisi sukun. Makanya alif itu tidak pernah disebutkan alif sukun, nggak pernah. Kalau ya kan ya sukun, kalau waw sukun. Kalau alif ya udah alif saja. Tuh. Kalau ada alif sukun, kalau ada sukunnya, misalkan ada dibaca sukun berarti itu huruf hamzah. Di a misalkan yu minun itu kan hamzah bukan alif. Gitu. Intinya kalau alif itu hanya bisa dibaca kalau sebelumnya fathah. Kalau alif ada fathahnya, ada kasrohnya, ada domahnya, berarti itu bukan alif, tapi itu huruf hamzah. Gitu. Cuman ditulisnya alif seperti itu. Ya. Nah, dalam huruf hijaiyah kan ada alif, ba, ta, sa, jim gitu kan ya. Nah, sebetulnya alif yang pertama itu huruf hamzah. Gitu. Alif yang sebenarnya itu yang ada pada huruf lam yang menempel, lam alif, nah itu alif. Alif yang sebetulnya alif di situ. Jadi kalau urutannya sebetulnya yang betul hamzah, ba, ta, sa. Kan kalau yang kita pahami kan ada lam alif, hamzah,
ya kan gitu sebetulnya. Ya, padahal yang betul itu sebetulnya alif yang pertama itu pada urutan bacaan itu adalah hamzah. Sedangkan huruf alif yang mad itu ada pada lam alif. Begitu. Ya. Itu sih yang saya pelajari seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Ini yang di sebelahnya nih, sabbihis rabbikal a'la. Rabbikal. Ada alif sukun. Itu lam sukun, itu lamnya yang sukun. Lamnya sukun. Rabbikal itu namanya alif lam. Oh, lam. Iya, jadi kayak alif. Nah, nanti Ustadz ini kan ada alif sebelumnya fathah nih. Dibaca panjang tidak? Katanya kalau ada alif sebelumnya fathah panjang. Nah, tidak dibaca panjang karena setelahnya ada sukun. Jadi kalau setelahnya ada sukun, tidak dibaca panjang, tidak rabbikal, enggak gitu. Jadi alifnya enggak dibaca, jadi rabbikal seperti itu. Alif lam itu. Alif lam. Sama kayak barisan keduanya itu, Pak. Wa dzakaros gitu. Ro-nya kan enggak dibaca panjang, enggak jadi ros karena setelahnya ada huruf berharokat sukun gitu. Jadi alifnya enggak diangkat. Betul. Kecuali Bapak bacanya cuman wa dzakaro panjang, enggak ada sin sukunnya, Bapak tetap baca panjang. Wa dzakaro. Tapi kalau dia udah ketemu huruf yang berharokat sukun setelahnya jadinya pendek. Wa dzakaros. Seperti itu. Kalau itu untuk anak misalnya kan itu alif patah a, berarti bukan alif patah a, berarti hamzah. Betul, harusnya hamzah. Tapi untuk agar anak tidak bingung, gak apa-apa kalau mengajarkan alif, karena kan kalau anak fokusnya ke bentuk hurufnya saja. Gitu. Jadi kalau misalkan di bukunya itu tertulisnya hurufnya huruf alif, ya udah ajarkan saja sesuai dengan bentuk hurufnya. Tidak perlu diajarkan hamzah. Nanti itu lanjutannya saja. Kalau misalkan dia udah lancar bacanya, baru kita jelaskan, nah sebenarnya ini ini tuh hamzah sebetulnya dibacanya bukan alif, seperti itu. Tapi kalau untuk mengajarkan di awal sih, makanya kita nggak menganjurkan membaca Al-Quran itu dieja apa enggak. Jadi langsung saja ini dibacanya a, jadi tidak perlu dieja alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u, tidak. Jadi langsung saja a, ba. Bahkan di Iqra sendiri, di buku Iqra itu juga nggak dianjurkan dieja sama, langsung a, ba, ta gitu saja. Jadi tidak dieja. Begitu. Nah, sekalipun mau dieja, ya saran saya tetap saja menggunakan istilah yang umum saja. Jadi kalau misalkan alif, ya udah hurufnya misalkan seperti di jilid 1 ini kan abata, ini kan sepertinya huruf hamzah nih. Ini kan harusnya huruf hamzah nih. Tapi untuk mengajarkan ke anak-anak nggak apa-apa pakai istilah alif juga nggak masalah. Gitu. Karena kalau anak kan dia fokusnya ke bentuk hurufnya saja. Gitu. Ada lagi? Kalau dulu kan kita dieja ya. Iya, dieja dulu baru dibaca. Waw alif lam sin syidah patah was. Lam alif fathah la mim dhammah mu wassalamu kan gitu. Ya. Kalau sekarang yang saya lihat rata-rata metode baca Quran itu rata-rata nggak dieja, Pak. Jadi langsung aja a, ba, ta, langsung hajar gitu aja. Seperti itu. Insya Allah lebih memudahkan. Ya. Baik, tidak ada lagi. Kalau dirasa cukup, kita akhiri ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita pahala. Hadirnya kita di sini Allah ampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Para malaikat ya senantiasa mendoakan kita semuanya, mendoakan pengampunan untuk kita semuanya, ya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kekeliruan itu dari saya pribadi, jika ada yang betul itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelas.